Halo Sobat D&D, kembali lagi di channel D&D Film. Kali ini D&D akan membahas film Midway. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, D&D tidak lupa mengingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan film-film seru yang D&D sajikan. Oke, setelah kalian subscribe langsung saja ke alur ceritanya. Film berawal pada tahun 1937 tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Kita diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Edwin Layton. Ia merupakan seorang perwakilan dari intelijen Angkatan Laut Amerika yang berada di Jepang bersama perwakilan lainnya untuk melakukan kunjungan persahabatan. Saat itu Layton berbincang bersama Laksamana Yamamoto mengenai kemungkinan perang yang bisa terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai jika harus terjadi peperangan antara Jepang dan Amerika. Begitu juga Layton yang meyakinkan bahwa menurutnya pihak Amerika sama sekali tidak menginginkan perang antara mereka terjadi. Akan tetapi Yamamoto memperingatkan jika sampai pihak Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang, maka Yamamoto tidak bisa menjamin kalau negaranya memerintahkan untuk berperang. 4 tahun pun berlalu, tepatnya tahun 1941. Pada masa itu Perang Dunia Kedua sedang terjadi di mana Jepang sedang bertempur melawan Cina, sedangkan Hitler menyerang daratan Eropa. Dan Amerika sendiri berada di posisi yang netral dan tidak berperang dengan negara manapun. Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama USS Enterprise yang sedang bertugas 170 mil di sebelah barat Pearl Harbor. USS Enterprise sendiri merupakan kapal perang induk milik Amerika yang sekaligus merupakan markas dari semua pilot-pilot hebat pilihan pada masa itu. Di sini kita juga mulai diperkenalkan dengan seorang pilot yang bernama Dick Bass yang baru saja kembali dari misi pengintaian. Di atas kapal, Dick Bass bertemu dan berbincang dengan sahabatnya yang bernama Dickinson. Dickinson mengatakan kalau dirinya sedang bersiap dan akan dipindahkan ke Pearl Harbor dan dia akan bersiaga di sana. Scene pun beralih ke kapal perang Amerika yang bernama USS Arizona yang sedang bertugas di Pearl Harbor. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang tentara bernama Roy Burt. Ia merupakan sahabat dari Dick Bass dan Dickinson. Pagi hari itu Roy terlihat menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bertugas. Tiba-tiba pesawat Jepang datang dan menyerang dengan tembakan dan juga bom yang mulai dijatuhkan ke semua kapal yang berada di Pearl Harbor. Pasukan Amerika tentu terkejut dan tidak siap dengan serangan Jepang yang sangat mendadak ini. Mereka hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri dari serangan udara Jepang yang menggila. Hal itu membuat tentara Amerika benar-benar lumpuh tak berdaya. Roy bersama anak buahnya yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari kapal mereka yang mulai terbakar. Namun sayang Roy pun harus ikut terbakar dan tenggelam bersama kapal tersebut. Dickinson yang baru saja tiba di Pearl Harbor langsung melaporkan penyerangan yang terjadi kepada kapal induk USS Enterprise. Pesawat yang dinaiki Dickinson pun juga tak luput dari serangan udara Jepang, hingga Dickinson harus melompat karena pesawat yang dinaikinya mulai terbakar. Layton yang pagi hari itu baru berangkat menuju kantornya dikejutkan dengan pemandangan mengerikan yang terjadi di sana. Serangan juga tidak hanya terjadi di pelabuhan tetapi juga masuk ke dalam kawasan kantor mereka. Di tengah kekacauan Layton pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari titik koordinat letak armada Jepang. Keesokan harinya sampailah kapal USS Enterprise di pelabuhan Pearl Harbor. Di sana pemandangannya sangat mengerikan dan menyedihkan, terlihat kapal perang USS Arizona beserta kapal lainnya terlihat hancur lebur. Sesampainya di pelabuhan Dick Bass bertemu dengan Dickinson yang ternyata selamat dari serangan kemarin. Dick Bass juga menyempatkan waktu untuk menemui istrinya dan menenangkannya. Dick Bass mengatakan kalau dirinya tidak bisa pulang dan hanya singgah untuk mengisi bahan bakar kapalnya. Sementara itu di tempat lain, Laksamana Yamamoto sedang melakukan perundingan dengan para petinggi Jepang beserta jajarannya. Mereka merundingkan tentang kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor. Sebelumnya ia menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan selanjutnya ke kapal induk Amerika. Yamamoto yakin kalau peperangan panjang sampai terjadi kemungkinan Jepang akan kalah dari Amerika. Akhirnya Yamamoto pun memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan terhadap pangkalan milik Amerika yang terletak di Midway. Di sisi lain Amerika yang tidak mau tinggal diam dengan kekalahan kemarin langsung menunjuk seorang komandan yang bernama Chester Nimitz untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap bahwa Komandan Nimitz mampu membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan-serangan selanjutnya. Hal ini tentu bukan hal yang mudah karena akibat serangan kemarin, jumlah armada laut dan udara Amerika yang tersisa di sana hanya tinggal sedikit saja. Pada hari pertamanya bertugas sebagai komandan, Nimitz langsung membeberkan rencananya dan akan memberikan kejutan terhadap Jepang.
Dia berencana untuk melakukan serangan ke pelabuhan di Kepulauan Marshall. Di sini kita tahu jika sebelumnya Leiten telah memperingatkan komandan terdahulu tentang kemungkinan Jepang akan menyerang Pearl Harbor. Namun komandan yang bertugas sebelumnya tak mempercayainya. Singkat cerita, kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. Wade McCloskey yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Dia memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang pelabuhan. Sementara Dick Base dan pasukan lainnya ditugaskan untuk menyerang pangkalan udara Jepang. Singkat cerita, McCloskey dan pasukannya sudah sampai di area Kepulauan Marshall. Peperangan hebat pun kembali terjadi. Pihak Jepang saat itu memang telah bersiap siaga dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri dan melakukan serangan balik. Di saat yang sama, Dick Base dan teman-temannya mulai melakukan serangan ke pangkalan udara untuk mencegah Jepang melakukan serangan balik. Dengan keberaniannya, Dick Base pun mulai menukikkan pesawatnya dan menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Namun tidak lama setelah itu Jepang dengan pesawatnya yang tersisa melakukan penyerangan balasan ke USS Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi. Ada satu momen di mana tentara Jepang yang terkenal dengan pasukan berani mati menabrakkan pesawatnya langsung ke kapal USS Enterprise. Beruntung mereka bisa menembaki pesawat Jepang itu sehingga tabrakan tersebut tidak terjadi. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall pun dirayakan dengan berpesta. Dick Base mengajak istrinya untuk bertemu dengan McCloskey dan juga Dickinson. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya McCloskey, Base, Dickinson dan juga Roy yang telah meninggal adalah sahabat dekat yang pernah bersama di pelatihan. Tanggal 18 April tahun 1942, USS Enterprise beserta kapal yang lain sudah berada 650 mil di sebelah timur Jepang. Di sana mereka mengantarkan pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Dolittle. James beserta pasukannya mempunyai misi untuk menyerang dan menjatuhkan bom langsung tepat di kota Tokyo. Di tengah cuaca buruk, James pun berhasil menerbangkan pesawatnya. Singkat cerita, pesawat mereka sudah tiba di atas kota Tokyo. Mereka pun mulai menjatuhkan banyak bom dan berhasil menghancurkan pusat kota Jepang. James dan pasukannya pun segera pergi dari sana, namun karena bahan bakar pesawat mereka menipis, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di daratan Cina. Beruntungnya di sana James bertemu dengan warga China yang telah dijajah oleh Jepang. Setelah tahu bahwa James adalah pelaku pengeboman kota Tokyo, akhirnya para warga Cina bersedia mengantarkan James ke Kusu, yaitu tempat di mana pasukan darat Amerika berada sesaat sebelum pergi. Tiba-tiba pesawat Jepang menyerang dengan membabi buta. James pun heran karena ternyata Jepang justru melampiaskan penyerangan James kemarin terhadap orang-orang jajahannya. Kembali ke markas Amerika, Nimitz mengatakan ada perbedaan pendapat antara Leiten dan Badan Intelijen di Washington. Washington berpikir kalau Laut Coral adalah target utama Jepang. Namun Leiten beranggapan kalau Midway adalah incaran Jepang selama ini. Hal ini tentu membuat Nimitz dilema, kira-kira informasi mana yang harus dia percaya. Untuk meyakinkan Nimitz atas informasinya, Leiten pun mengajak Nimitz pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut dan bertanya kepada salah satu anak buah Leiten. Nimitz bertanya mengapa mereka bisa sangat yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang selanjutnya. Dengan menunjukkan berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz pun mulai menyadari kalau informasi dari Leiten lebih masuk akal. Akhirnya Nimitz pun langsung memerintahkan kapal USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Beberapa hari kemudian, Leiten, Nimitz dan para petinggi lainnya kembali merencanakan sebuah strategi. Di sini mereka berencana untuk menempatkan posisi kapal Amerika di luar perkiraan Jepang. Sehingga nantinya Jepang bisa diserang dari segala arah. Sementara itu untuk sisi lainnya, Nimitz juga memerintahkan agar mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dengan semua informasi yang dikumpulkan selama ini, Leiten mengatakan kalau serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada jam 7 pagi tanggal 4 Juni. Sin berpindah ke kapal USS Enterprise. McCloskey bersama pemimpin skuadron lainnya mulai menghitung jumlah pesawat dan memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi serangan nantinya. Pada awalnya mereka sedikit pesimis karena menurut mereka masih kekurangan pasukan dan juga bala bantuan. Namun tak lama setelah itu datanglah kapal Yorktown yang akan bergabung berperang bersama mereka. Malam harinya di kantor intelijen Amerika, Nimitz menyuruh Leiten agar pulang karena terlihat sangat lelah dengan semua tanggung jawab yang harus dipegangnya, namun Leiten menolak dan akan bermalam di markas. 1 jam sebelum jam 7 semua pesawat yang berada di Midway sudah mulai diterbangkan. Sementara itu di kapal USS Enterprise, Dick Base mulai menyemangati kawan-kawan yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Akan tetapi dengan keyakinannya ia yakin bahwa Amerika dapat melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan.
Pukul 6.40 pagi pemandangan mengerikan pun mulai terlihat di Midway. Ratusan pesawat tempur Jepang terlihat berbaris bersiap menyerang dan meratakan semua yang ada. Ratusan peluru dan bom dijatuhkan di setiap sudut pertahanan Amerika. Tanpa Jepang sadari kalau semua serangan itu hanyalah pengalihan. Pukul 7.10 pagi Nimitz pun langsung memerintahkan pasukan udara Midway yang terbang lebih awal untuk memberikan serangan dadakan pada armada laut Jepang. Rupanya Jepang tidak terlalu terkejut dengan serangan itu. Dengan segala kemampuannya Jepang berusaha mempertahankan diri dan mulai menyerang balik. Peperangan sengit pun terjadi antara pasukan udara Midway melawan armada laut Jepang. Beruntung bagi Jepang saat itu serangan tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh 4 kapal perang terkuat mereka. Nagumo selaku pemimpin armada tersebut tiba-tiba mendapatkan laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Nagumo sebenarnya sudah mulai curiga kalau mereka telah masuk jebakan Amerika karena hanya berfokus menyerang Midway. Sementara kapalnya kini telah siap diserang dari berbagai sisi. Karena tidak ada pilihan lain akhirnya Nagumo memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan torpedo yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada laut Amerika. Pada pukul 7.45 pagi terlihat kapal selam USS Nautilus mulai memasuki perairan Midway dan bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Jepang yang menyadari bahwa di bawah kapal mereka ada kapal selam Amerika berusaha menyerang dengan menjatuhkan beberapa bom air. Hal itu berhasil membuat kapal USS Nautilus harus kembali mengatur jaraknya. Sementara itu di kapal USS Enterprise Dick Bass beserta para pilot lainnya mulai lepas landas untuk melakukan penyerangan kepada kapal induk Jepang. Sebelum Dick Bass dan para pasukannya tiba serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Amerika, namun belum juga membuahkan hasil maksimal. Sedangkan di pihak Jepang semua pesawat tempur di kapal induk masih belum selesai melakukan perombakan senjata. Pada momen itulah Dick Bass datang dan mulai melakukan serangan kembali. Peperangan terus terjadi dan membuat Jepang benar-benar harus berpikir keras melawan serangan demi serangan yang terus bertubi-tubi. Semua pesawat mulai bermanuver menukik untuk menjatuhkan bom. Semua pilot pun berusaha mencapai setiap kapal untuk menghancurkannya. Dan pada akhirnya kapal Soryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan. Disusul Dick Bass yang beraksi menargetkan kapal Akagi. Dengan heroiknya Dick Bass mulai meluncur menembus semua tembakan peluru dan menjatuhkan bom tepat di atas kapal Akagi. Keputusan Jepang melakukan perombakan senjata pada setiap pesawat ternyata berakhir fatal dan akhirnya kapal terkuat Jepang yang tersisa hanyalah tinggal Hiryu. Pada sore harinya Laksamana Yamamoto mendapatkan kabar kalau Nagumo beserta 2 kapal lainnya telah kalah. Yamamoto yang telah dikuasai ambisi justru memerintahkan kapal Hiryu untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Sore hari setelah mengisi bahan bakar di kapal USS Enterprise Dick Bass pun mulai kembali melakukan serangan untuk menyasar kapal Hiryu. Kali ini Dick Bass mendapat perlawanan dari beberapa pesawat tempur Jepang. Dengan segala usahanya akhirnya Dick Bass berhasil bermanuver kembali dan berhasil menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah kapal perang terakhir Jepang. Setelah kekalahan besar ini Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali keputusannya dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua pasukannya. Sementara itu di sisi lain kemunduran dari Jepang ini membuat Leiten, Nimitz dan para petinggi lainnya merasa lega karena perang telah berakhir dan berhasil mereka menangkan. Ini merupakan kemenangan yang indah bagi pihak Amerika. Sebuah peperangan yang hampir tak mungkin dimenangkan ternyata bisa dilakukan dengan kegigihan dan juga rasa saling percaya di antara para tentara. Setelah pertarungan sengit ini Dick Bass mendapat penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk. Yamamoto pun sendiri tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Solomon pada tahun 1943 setelah pemecah kode Angkatan Laut Amerika mengetahui jadwal perjalanannya. Sedangkan James Dolittle menerima medali kehormatan dari Presiden dan dia akhirnya meninggal pada tahun 2019. Sedangkan nasib warga China yang saat itu membantunya beberapa bulan kemudian dibantai oleh pasukan Jepang karena terbukti membantu dan menyelamatkan James. Sementara itu untuk Leiten pada tahun 1985 ia menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan tentang perannya bersama pemecah sandi di Perang Midway. Itulah tadi kisah film perang yang berjudul Midway. Sebuah film yang didasari dari kisah nyata, sebuah pertempuran sengit di Lautan Pasifik yang akhirnya menjadi titik balik di area Pasifik. Jepang yang tadinya agresif terhadap Amerika menjadi lebih bersikap defensif setelah pertempuran Midway. Itulah tadi alur cerita film Midway. DND minta maaf jika ada salah dalam penyebutan nama atau jalan ceritanya. Saran dan kritik DND persilahkan untuk kebaikan DND film ke depannya. Tak lupa DND mengingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe di channel ini. Stay tune and bye-bye sampai ketemu di alur cerita film berikutnya.
take him under my wing. He was right to be scared. In American history, this can never happen again. I want to make it right. Some of the boys still want to fight. The Jap is planning something bigger. So what's the deal? We believe it's Midway. Washington is wrong.